berapa kali sholat malamnya, maka Rasulullah melakukan yang demikian. Itu namanya hadis fi'liyah. Ya. Atau misalkan Rasulullah SAW seperti hadis yang sebelumnya, bagaimana ketika Rasul bertamu kepada ahlul kitab, ternyata maka namanya, kemudian hadis itu diceritakan, maka menjadi hadis fi'liyah, tingkah laku. Ada hadis yang sifatnya takririyah, itu juga bagian dari hukum Islam, yaitu sunnah yang Rasulullah boten ngendiko, Rasulullah tidak berkata, Rasulullah tidak melakukan. Yang dilakukan itu oleh para sahabat, yang dilakukan itu oleh orang lain selain Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendiamkan, Rasulullah itu seolah-olah tidak menegur dan sebagainya, berarti kemudian menjadi hadis, namanya takririyah. Contohnya apa? Contohnya yang tadi. Jadi walu'abu hayasilu ala katifain, yaitu air liurnya netes kepada pundaknya, dan Rasulullah tidak memerintahkan untuk mencuci. Berarti itu hukumnya suci, seolah-olah Rasulullah mengatakan itu suci. Sikap. Banyak hadis yang bersifat takrir. Nanti sewaktu-waktu nanti kita bahas mengenai apa itu takririyah. Kita konsentrasi ke situ. Ya, itu ya, paham ya. Jadi mengenai ini sudah. Ada pertanyaan? Baik. Yang ke-25. Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dalam. Jadi kesimpulan hadis ini adalah unta itu hukumnya tidak najis, kemudian dagingnya juga tidak najis, kulitnya tidak najis, rambutnya tidak najis, termasuk air liurnya tidak najis. Nggih, salah satunya diantaranya hadis yang terakhirnya itu walu'abuha yasilu ala katifi. Nggih, sama-sama ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu, membasuh Rasul al-maniyya, mani, sperma. Tsumma yakhruju, kemudian Rasul keluar ila sholati, untuk memenuhi sholat, fi dzalika tsaubi, dalam baju yang tadi, yang kena mani tadi, kena sperma tadi. Wa ana, dan saya, maksudnya Aisyah ya, anzuru, itu melihat, ila asaril ghusli, atas bekas cuciannya atau bekas basuhannya. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wali Muslimi, dan bagi Imam Muslim, ada riwayat yang lain bagi Imam Muslim, walaqad kuntu, dan ada saat itu saya afruquhu, mengerik. Ya, jadi kalau nanti ada ahkuhu, jadi ahkuhu itu mengerik. Kalau ada juga afrokuhu, kalau mengerik dengan afrokuhu itu dengan benda lain. Jadi mengeriknya tidak dengan kuku. Nanti ada bahasa Arabnya kedua. Min saubin Nabi, dari bajunya Rasulullah SAW, farkan, dengan kerikan, dengan dengan benar-benar mengerik. Fayusolli, maka Rasulullah sholat, fihi, di atas baju itu. Wa fi lafzin, dan lafaz yang lain, lahu, bagi Imam Muslim, walaqad kuntu, dan aku pada saat itu ahkuhu. Ada wawunya enggak? Laqad kuntu. Enggak ada wawunya. Laqad kuntu, dan sungguh aku ada, ahkuhu, saya itu mengerik. Nah, ini mengeriknya itu kalau sudah ahku berarti ngeriknya dengan kuku. Ya bisan, ketika kondisi kering, bizufri. Nah, ini ada tegasnya.
dengan kuku saya min thawbi dari baju Rasul. Jadi hadis ini masuknya adalah mengenai hukum sperma ya. Jadi jelas sekali bahwa Rasulullah SAW dalam ini menetapkan hukum, salah satunya diantaranya adalah bahwa air sperma itu hukumnya suci. Ya, suci. Meskipun begitu, ketika dia basah, maka caranya dicipratin dengan air. Di sini dibasahin dengan air. Sehingga ketika basahnya tuh kelihatan di sini. Di hadis yang pertama itu ketika basah kelihatan oleh Siti Aisyah. Kalau kondisinya kering maka cukup dikerok. Itu hukum sperma. Jadi kita yang jelas bahwa hukum sperma menjadi suci. Nah, kita kembangkan. Sebetulnya kita kembangkan lagi. Nah, ini ada kalau sesuatu yang keluar ini kadang kan ada madhi, wadi dan sebagainya. Ini sekarang dari jalan depan itu keluar dubur ya. Kubul apa dubur? Kubul. Kubul. Kalau dubur di bawah. Dengan kubul itu ini yang nanti kita membahas hal yang lain berkaitan dengan hadis berikutnya ada. Ini secara umum ada yang namanya mani, ada yang namanya wadi, ada yang namanya madhi. Di dalam kubul itu ada 3 hal. Ada yang namanya mani sperma, maniyun sperma. Ada yang namanya wadi. Ada yang namanya madhi. Yang sperma adalah sesuatu yang keluar dari jalan depan yang karena hubungan suami istri atau karena mimpi atau karena self-standing. Self-service. Atau karena dikeluarkan dengan sendirinya gitu, bisa. Hukumnya itu bisa. Maka hukumnya ini adalah mani sperma. Hukumnya yang ini adalah suci. Yang ini ya, paham ya? Ini mengenai ketifat. Yang wadi adalah sesuatu yang sifatnya cairan kental, putih, tapi enggak putih bening bahasanya. Yang keluar setelah kita buang air kecil. Ataupun yang keluar ketika kita mengangkat hal-hal yang berat. Ataupun ketika kita stres. Ataupun ketika kita dalam keadaan yang sangat sedih. Jadi ada sesuatu yang keluar bisa ya. Jadi ada yang setelah keluar kemudian setelah kencing itu, misal maaf ya ini ya, ada cairan yang lengket sedikit kuning putih-putih gitu, maka hukumnya wadi. Ataupun ketika